Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan minatnya untuk mengembangkan kerjasama dengan Mesir di zona ekonomi terusan Suez atau Suez Economic Zone. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, pada Rabu 18 Desember waktu setempat. Dalam pertemuan ini, salah satu hal yang dibahas yakni kerjasama bidang ekonomi. Prabowo lantas mengatakan pemerintah akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk mempelajari kesepakatan tersebut. Sementara itu, untuk peningkatan kerjasama di bidang ekonomi lainnya meliputi pembangunan logistik hub untuk kelapa sawit, serta mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement atau PTA agar muncul kerjasama yang kuat. Prabowo pun turut mengenang langkah Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat masa penjajahan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga berterima kasih karena Mesir telah menerima 15.000 mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di sana. Kedua negara sepakat untuk mempromosikan Islam yang moderat, penuh toleransi, dan yang merindui semua umat di bumi ini. Sementara itu dalam bidang budaya, Prabowo mendorong seni bela diri pencak silat agar bisa jadi cabang olahraga resmi di negara tersebut. Dikatakan oleh Prabowo bahwa dirinya mendapat laporan yang menyebut terdapat 4.000 lebih anak muda Mesir menggeluti pencak silat. Kepada media, Prabowo mengatakan bahwa pertemuan berjalan sangat baik dan berlangsung hangat. Menurut Prabowo, kerjasama bilateral Indonesia-Mesir selama ini juga sudah berjalan baik. Selain Presiden el-Sisi, Prabowo juga bertemu Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Kairo pada Rabu 18 Desember. Pertemuan tersebut menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Adapun kunjungan Prabowo ke Mesir ini adalah untuk menghadiri konferensi D8. Hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir dan dalam hubungan juga dengan industri Mesir dan pimpinan pengusaha-pengusaha Mesir. High level delegation ini segera akan berangkat untuk pelajari tindak lanjut dari kesepakatan kami. Terutama kemungkinan kami ikut serta dalam Special Economic Zone yang ada di Mesir, di Suez Canal Economic Zone, kemudian Bapak izin Pak, boleh minta tanggapannya nggak Pak mengenai agenda pada hari ini seperti apa Bapak? Iya, tadi pagi kalian saya kira ikuti, saya ada kunjungan kenegaraan diterima oleh Presiden Mesir, Presiden el-Sisi, kemudian pembicaraan yang cukup mendalam. Terus sudah itu saya berkunjung ke Al-Azhar, ketemu imam besar, Grand Sheikh, kemudian sempat bicara dengan kurang lebih hampir 2.000 mahasiswa kita di Al-Azhar. Kemudian baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan, juga membicarakan kemungkinan kerjasama, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi,
dan perdagangan, dan besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D8 yang lain. Saya kira ya ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti, biar ekonomi kita masing-masing kuat, begitu. Untuk Ya, Presiden, saya kira. untuk Presiden Pakistan sendiri, beliau menyambangi langsung Bapak di Mesir ini. Ini Perdana Menteri, bukan presidennya, Perdana Menterinya. Ya, oke. Pak, untuk D8 sendiri apa yang akan menjadi fokus Indonesia, Pak, mengingat kita akan jadi tuan rumah nextnya? Ya memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 97 ya, dan kebetulan D8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar. Jadi kalau bisa kerjasama di bidang ekonomi, saya kira ini saling memperkuat. Antara lain dengan Mesir kita bicara menuju ke free trade agreement, ya. Kita kan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita, ini kerjasama. Sama juga di negara-negara lain ya, dengan India, dengan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.